Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Inilah perintahku kepadamu, yakni kasihlah seorang akan yang lain. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bapak Ibu Saudara terkasih, belum lama Paus Fransiskus wafat, dan itu artinya harus ada pengganti, dan pengganti itu nanti akan menjadi pemimpin orang Katolik sedunia yang jumlahnya miliaran. Nah, adanya media baru kali ini, proses pergantian pimpinan gereja Katolik diekspos oleh media karena ini zaman teknologi, dan terlebih orang Indonesia baik Katolik non Katolik baru mengerti, oh ini kita cara milih. Yang elok dikagumi dunia adalah hanya dalam jangka 3 hari gereja Katolik bisa memilih seorang pemimpin yang kalibernya pemimpin sedunia. Dan tidak ada masalah. Ini kan mereka semua para pemimpin dunia, agama-agama lain kagumiran. Kok iso? Kok rada ribut, ora do kerah, iso milih wong dengan lancar. Dan mereka heran. Ternyata karena ada disertai dengan doa. Nah, menyelesaikan persoalan dengan tenang sehingga mendapatkan solusi terbaik seperti ini yang juga pernah dialami oleh gereja perdana seperti kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Konteks bacaan ketika gereja perdana sudah mulai muncul sekitar tahun 40, 50, 60-an. Di sana timbul masalah baru. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ada beberapa orang Yahudi yang telah menjadi Katolik, menjadi Kristen, yang bukan jabatan resmi. Mereka mengajarkan kepada orang lain yang
backgroundnya bukan orang non-Yahudi, mengajarkan bahwa orang-orang non-Yahudi yang menjadi orang Kristen harus mengikuti tradisi orang Yahudi. Tradisi itu apa? Antara lain harus sunat, yang kedua harus mengikuti persembahan-persembahan tradisi yang lain seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, ini kan lalu membebani, menimbulkan soal. Misalnya kita ada orang non-Jawa harus mengikuti tradisi Jawa untuk menjadi orang Katolik, itu kan repot. Nah, karena ini akan menjadi masalah besar kalau tidak diselesaikan, maka kemudian diadakan sidang konsili Yerusalem pertama. Rasul-rasul diundang, tokoh-tokoh jemaat diundang untuk duduk bersama rembuk bareng. Tujuannya apa? Mencari solusi terbaik bagaimana mengatasi masalah ini supaya ada jalan keluar terbaik. Yang hebat adalah ketika mereka duduk bersama rembuk bareng, mereka berdoa dan akhirnya mengambil keputusan dan lalu membuat surat, dan keputusannya baik, adalah keputusan kami dan Roh Kudus bahwa dan seterusnya, bahwa orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen tidak perlu mengikuti tradisi orang Yahudi, dan mereka lalu yang non-Yahudi mengalami sukacita. Nah, ini teksnya. Sekarang persoalannya adalah, kenapa ketika gereja perdana ada masalah, mereka dapat menyelesaikan persoalan-persoalan gereja dengan tenang dan tidak ada konflik? Jawabannya ada dalam bacaan Injil. Ada dua. Yang pertama, ternyata ketika mereka ada soal, mereka mau duduk bersama rembuk bareng, dan itu dibawa dalam doa. Dan mereka semua mengenakan semangat kasih. Ini pertama. Jadi karena adanya bahasa kasih, maka ketika ada soal bisa diatasi. Yang kedua, mereka ketika menghadapi permasalahan tidak sekedar menyelesaikan dengan intelektual, tetapi dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga mereka dengan tenang bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Kenapa? Karena Roh Kudus menerangi pikiran mereka, sehingga ketika mengambil keputusan yang bijak. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, mengatasi masalah dengan cara mau duduk rembuk bareng dalam doa dengan bahasa kasih dan minta terang Roh Kudus seperti ini yang mau diwatakan gereja kepada kita hari ini. Mungkin hari-hari ini atau masa lalu di lingkungan kita juga pernah ada masalah, atau di kelompok paguyuban kategorial mungkin juga pernah ada konflik. Nah, mestinya kita belajar gereja perdana, kalau ada masalah entah gereja atau masyarakat atau intern keluarga, selesaikan dengan pola cara gereja perdana ini, dibawa dalam doa, duduk bareng, rembuk bareng, minta terang Roh Kudus, tidak dengan budaya kekerasan. Dan ini adalah cara gereja Katolik. Maka mari kita merahmat Allah, semoga teladan yang telah dialami oleh gereja perdana ini menjadi semangat kita, dan semoga bahasa kasih selalu kita bawa dimanapun berada, sehingga membuat kita tidak banyak persoalan dalam rangka hidup bersama dengan banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.